Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Umi Kulsum dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan menjelaskan sedikit terkait dengan model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra itu biasa dikenal dengan istilah BCCT, yaitu Beyond Center and Circle Time. Nah, BCCT ini pertama kali dikembangkan di Creative Preschool Florida, yang lebih tepatnya di Amerika Serikat. Dalam model pembelajaran ini biasanya anak-anak itu dirangsang ya untuk mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh seorang guru. Nah, model pembelajaran ini mendasarkan pada asumsi bahwa anak belajar melalui bermain ya dengan benda-benda ataupun alat-alat, dan juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini anak-anak diberi kesempatan untuk memulai dari mengembangkan ide-ide kreatifnya sehingga anak bisa menyelesaikan hasil karyanya. Nah, karena apa? Karena bermain sambil belajar itu dipandang sebagai pengembangan kerja otak anak, seperti itu. Terus model pembelajaran sentra dengan model pembelajaran sistem area itu berbeda. Jadi kalau model pembelajaran area itu biasanya anak-anak itu dapat bergerak aktif di semua area yang sudah dikelola oleh seorang guru, sedangkan model pembelajaran sentra itu biasanya anak bebas memilih bermain yang sudah disiapkan oleh seorang guru dalam satu sentra. Nah, adapun proses pembelajaran sentra itu dilakukan dengan melalui 4 pijakan. Yang pertama yaitu pijakan lingkungan. Nah, pijakan lingkungan ini dilakukan oleh seorang guru dengan cara mempersiapkan alat-alat ataupun tempat-tempat yang akan digunakan untuk bermain sambil belajar di sentra pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pijakan sebelum bermain. Nah, pijakan sebelum bermain ini bisa dikatakan pembukaan ya, kegiatan pembukaan sebelum melakukan kegiatan inti. Terus yang ketiga pijakan saat bermain. Nah, pijakan saat bermain ini bisa dikatakan dengan pembelajaran inti. Terus yang keempat yaitu pijakan sesudah bermain. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang di dalam proses pembelajarannya itu dilakukan di dalam satu lingkaran dan juga dengan sentra bermain. Nah, maksud dari satu lingkaran itu adalah guru dan peserta didik itu berada di dalam satu lingkaran sehingga guru mampu memberikan penjelasan terkait dengan pembelajaran sentra yang sudah dipersiapkan sesuai dengan tema tersebut ya. Untuk setiap sentra itu harus memuat tiga jenis bermain, yaitu bermain sensori motor atau bermain fungsional ya. Terus yang kedua bermain peran, dan juga yang ketiga bermain secara konstruktif. Adapun pembelajaran sentra itu difokuskan pada satu kelompok usia pendidikan Islam anak usia dini dalam satu sentra kegiatan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari model pembelajaran sentra. Yang pertama ada sentra balok. Sentra balok ini memiliki karakteristik yaitu semua yang berhubungan dengan balok, baik itu dari segi bentuk ataupun dari segi ukurannya. Selain itu biasanya balok itu juga bisa digunakan atau dikaitkan dengan bermain peran mikro. Nah, jadi bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh anak itu bisa dijadikan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk bermain peran. Yang kedua yaitu bermain peran kecil. Bermain peran kecil ini memiliki karakteristik yaitu bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak secara abstrak. Selain itu juga bisa mengembangkan
bahasa anak, dan juga bisa mengembangkan sosial emosional anak. Yang ketiga yaitu bermain peran besar. Bermain peran besar ini hampir sama dengan bermain peran kecil dari segi karakteristiknya. Adapun dari alat-alatnya itu juga hampir sama dengan bermain peran kecil, yaitu miniatur-miniatur yang digunakan sesuai dengan tema yang diberikan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu sentra imtak. Sentra imtak ini memiliki karakteristik yaitu bisa mengenalkan berbagai macam agama yang ada di Indonesia, berbagai macam tempat-tempat ibadah, dan juga bisa mengenalkan bagaimana cara menghormati orang-orang yang memiliki perbedaan agama. Adapun alat-alat yang digunakan untuk sentra imtak yaitu maket tempat ibadah dan juga maket alat-alat ibadah. Untuk selanjutnya yaitu sentra seni. Nah, sentra seni ini ada banyak sekali ya karakteristiknya, yaitu seni musik, seni kriya, seni tari, dan lain sebagainya ya. Adapun alat yang digunakan untuk sentra seni ini biasanya sesuai dengan seni yang diberikan kepada anak, seperti misalkan seni musik. Nah, seni musik, jadi alat-alat yang digunakan itu biasanya seperti piano ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bermain sentra persiapan. Sentra persiapan. Nah, sentra persiapan ini biasanya lebih mengenalkan pengenalan keaksaraan awal. Nah, jadi sentra persiapan ini biasanya diberikan kepada anak yang berusia TKA yaitu anak yang berumur 5 tahun ya. Jadi lebih mengenalkan keaksaraan awal. Adapun alat-alat yang diberikan atau yang digunakan yaitu seperti gunting, seperti kertas origami, kain flanel, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu sentra bahan alam. Nah, sentra bahan alam ini tidak lepas dari pengetahuan sains, pengetahuan seni, ataupun pengetahuan matematika. Jadi sentra bahan alam ini sering menggunakan berbagai macam bahan alam seperti batu, dedaunan, ataupun yang lain. Nah, itu terus untuk selanjutnya yaitu sentra memasak. Nah, sentra memasak ini adalah sentra yang unik yang mungkin bisa mengenalkan berbagai macam alat yang digunakan untuk memasak ataupun bahan-bahan makanan yang bisa digunakan untuk memasak. Nah, jadi dari situ anak bisa mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk memasak. Nah, adapun alat yang digunakan ya seperti bahan masakan ataupun alat-alat yang digunakan untuk memasak seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.